Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan inspeksi K3. Tentunya kita tidak asing ya dengan kata-kata inspeksi K3. Ya, kita tahu di beberapa tempat ya, selain untuk K3 sendiri juga inspeksi ini sering dijadikan sebagai sebuah kata dalam hal melakukan pemeriksaan maupun melakukan suatu pengawasan terkait dengan suatu pekerjaan tertentu. Apa sih itu sebenarnya inspeksi K3? Inspeksi K3 adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik kondisi-kondisi yang tidak aman maupun perilaku kerja yang tidak aman. Kita tahu ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja, di antaranya satu adalah unsafe condition, yang kedua adalah unsafe action, kemudian yang ketiga adalah unpredictable unpredictable moment ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa diprediksikan. Nah, kemudian dalam hal ini inspeksi itu dilakukan pada 3 bagian ya. Di antaranya yang pertama kegiatannya meliputi kegiatan pemeriksaan. Yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga pengendalian. Jadi mulai dari pemeriksaan, di situ ditentukan apa yang kemudian diperiksa secara seksama. Kegiatan pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian ini dilakukan dengan membandingkan kondisi-kondisi, baik dalam hal ini fasilitas, peralatan, area kerja, maupun pekerjaan itu sendiri, sesuai dengan prosedur atau standar yang berlaku atau tidak. Apakah di sana ada penyimpangan atau tidak? Nah, kemudian dalam hal membandingkan ini, kita nanti akan ngelis ya, banyak-banyak berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kemudian prosedur-prosedur yang berlaku, dan juga berkaitan dengan standar internasional maupun standar nasional yang berlaku. Apa tujuan dan juga manfaat daripada kegiatan inspeksi ini? Tujuan dan juga manfaat kegiatan inspeksi itu diantaranya adalah satu, untuk mengetahui adanya penyimpangan di lokasi kerja secara berkala dan juga sejak dini. Ya, yang pertama adalah mengetahui adanya penyimpangan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyimpangan? Penyimpangan itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan standar-standar yang diterapkan. Nah, jadi misalkan contoh nih, ada orang bekerja di atas ketinggian, tapi dia tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Nah, itu sudah termasuk dalam penyimpangan. Oke, atau kemudian ada suatu peralatan yang seharusnya dia dilengkapi dengan sign, tapi di situ sign-nya tidak ada. Nah, itu termasuk juga penyimpangan. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan komitmen manajemen dan menunjukkan perhatian pada karyawan. Kita tahu dalam suatu sistem manajemen K3, komitmen manajemen dalam hal K3 ini adalah suatu hal yang utama, sehingga dia ditaruh pada nomor 1, komitmen manajemen ini. Nah, inspeksi itu adalah pembuktian terkait dengan komitmen manajemen, apakah dia benar-benar komit terkait dengan K3 atau K3. Kemudian yang ketiga, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan safety secara berkala dan juga sejak dini. Kegiatan-kegiatan K3 yang kemudian ada dalam program-program K3 itu bisa dicek ya, bisa diklarifikasi, bisa dibandingkan melalui kegiatan inspeksi. Sehingga ini nyambung dengan poin yang keempat, yaitu untuk melihat efektivitas program K3. Apakah program-program K3 yang diterapkan di perusahaan itu sudah benar-benar efektif ataukah belum? Efektif itu dilihat dari kemampuan dari program tersebut untuk menekan jumlah kecelakaan kerja maupun mengurangi keparahan akibat kecelakaan yang terjadi. Nah, itu kita bandingkan dari sisi efektivitasnya. Itulah tujuan dan juga manfaat inspeksi K3. Kemudian, bagaimana cara kita mengembangkan program inspeksi K3 ini? Di antaranya untuk mengembangkan program inspeksi, kita perlu menerapkan 6 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kita tentukan dulu kebutuhan inspeksi yang sesuai dengan karakteristik aktivitas pekerjaan yang ada di tempat kerja kita. Kemudian yang kedua, tentukan kebijakan programnya, baik prosedurnya, tools-nya, sumber daya manusianya, dan juga waktunya. Kemudian yang ketiga,
kembangkan checklist yang dibutuhkan. Jadi ingat, dalam hal kita melakukan inspeksi ini, kita perlu mengembangkan checklist. Checklist ini adalah panduan yang kemudian kita jadikan sebagai dasar dalam kita melaksanakan program inspeksi. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi program ini bagi pelaksana. Jadi program ini nanti disosialisasikan supaya setiap pekerja itu tahu ada program inspeksi. Yang kelima, pelaksanaan program sampai kemudian ke tingkat pelaporan. Yang keenam adalah baru kemudian kita lakukan analisa laporan inspeksi tersebut. Nah, kita bahas satu persatu, mulai yang pertama, bagaimana cara kita menentukan kebutuhan inspeksi K3. Di antaranya dalam kita mau menentukan kebutuhan inspeksi K3, kita perlu tahu dulu dasar ataupun pedoman yang kita jadikan sebagai acuan dalam kita menentukan kebutuhan inspeksi K3. Di antaranya yang pertama, kita harus membuka HIRAC atau Hazard Identification and Risk Assessment Control yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa kita membuka HIRAC? Karena di dalam HIRAC itu sudah ada list pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di perusahaan, mulai dari yang resikonya rendah sampai ke resikonya tinggi. Nah, di situ kita pilih pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kemudian membutuhkan program-program inspeksi ini. Yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal penerapan K3, kita perlu ngelis semua peraturan perundangan yang kemudian ada hubungannya dengan proses bisnis di perusahaan. Nah, dari peraturan perundangan itu, kemudian kita nanti pilih-pilih mana yang kemudian masuk dalam program inspeksi. Di antaranya dalam kita menentukan peraturan perundangan ini, yang perlu diperhatikan adalah satu, ya, apakah ada peraturan perundangan yang membahas terkait dengan peralatan tertentu. Kemudian yang kedua, apakah yang ada yang membahas terkait dengan lingkungan kerja. Ketiga, apakah ada yang membahas terkait dengan material-material khusus. Ya. Kemudian yang keempat, apakah yang ada yang membahas terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang khusus dan juga spesifik. Nah, ini yang kemudian kita jadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebutuhan inspeksi. Kemudian yang ketiga, kita bandingkan juga dengan standar internasional maupun standar nasional yang berlaku. Kita tahu bahwasanya K3 itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya standar internasional maupun standar nasional. Nah, di sini kita perlu juga memilah standar internasional apa saja yang kemudian relevan dengan proses bisnis di perusahaan kita. Apakah itu perlu kita kembangkan dalam program inspeksi atau tidak? Begitupun juga dengan standar nasional yang berlaku seperti itu. Nah, tiga hal inilah yang kemudian bisa kita jadikan dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan inspeksi apa saja yang akan kita lakukan. Oke, kemudian yang kedua, baru kemudian kita menentukan kebijakan program. Bagaimana cara kita menentukan kebijakan program ini? Kita berbicara kebijakan program, artinya kita berbicara terkait dengan program inspeksi ini secara menyeluruh. Mulai yang pertama, sebelum kita melakukan inspeksi, kita harus kembangkan dulu SOP-nya. Kita nggak bisa berjalan tanpa adanya suatu aturan yang menaungi program tersebut. Ya, misalkan kita mau bikin inspeksi, ya kita bikin dulu aturan inspeksinya itu seperti apa. Kita tentukan dulu flowchart-nya itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoringnya, sampai kemudian ke program tindak lanjut inspeksinya itu seperti apa. Oke, kemudian yang kedua, tetapkan target inspeksi. Nah, sebagaimana kalau kita membuat program K3, maka target daripada program tersebut harus ada. Di antaranya target itu dia harus SMART ya, harus SMART. SMART itu terdiri dari specific, measurable, ya, achievable, reliable, and timeable. Jadi 5 hal ini yang kemudian jadi perbandingan. Spesifik berarti dia harus sesuai, ya, khusus ya. Berarti kalau misalkan inspeksi terkait dengan alat, ya alat angkat angkut, ya berarti alat angkat angkut. Jangan sampai nanti dicampur dengan peralatan yang lain. Terus kemudian yang kedua measurable atau bisa terukur. Kemudian yang ketiga itu adalah achievable atau dapat dicapai. Yang keempat adalah reliable, artinya dia real ya, tidak mengada-ada. Kemudian yang kelima adalah timeable, waktunya sesuai. Nah, ini yang kemudian perlu kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, menetapkan peralatan dan juga perlengkapan inspeksi.
Nah, inspeksi itu tidak bisa dijalankan tanpa adanya satu peralatan dan juga perlengkapan pendukungnya. Oleh karena itu kita perlu ngelis juga peralatan-peralatan dan perlengkapan pendukung inspeksi itu apa saja. Selain alat tulis, selain alat yang digunakan untuk merekap data, misalkan seperti kamera ataupun juga handphone ataupun juga perekam tertentu ya. Itu pun juga kita masih membutuhkan peralatan yang lain, misalkan adanya alat ukur. Ya, itu kemudian juga harus kita pertimbangkan. Itu semuanya kita list. Dan kemudian kita juga bisa memasukkan list tersebut dalam SOP, sehingga menjadi suatu standar yang baku. Kemudian yang keempat, menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten. Nah, berdasarkan dari peraturan perundangan yang berlaku tadi, yang di poin pertama kita bahas, di peraturan perundangan itu biasanya akan muncul sumber daya manusia yang seperti apa yang diminta, kemudian yang juga berwenang dalam melakukan kegiatan inspeksi, itu akan muncul. Contoh misalkan, siapa yang berhak untuk melakukan inspeksi terkait dengan peralatan angkat angkut. Nah, di dalam satu standar itu, ya di Permenaker nomor 8 tahun 2020 sebutkan bahwasanya di situ ada operator, ada teknisi, dan juga ada ahli. Jadi ketiga orang ini paling tidak yang nantinya akan melakukan kegiatan inspeksi terkait dengan peralatan tersebut. Kemudian berkaitan dengan lingkungan kerja, akan muncul ahli hygiene industri dan juga akan muncul ahli K3 lingkungan kerja. Nah, berarti dua orang ini yang kemudian bisa melakukan kegiatan inspeksi. Kalau misalkan suatu perusahaan belum memiliki tenaga ahli yang kompeten, maka tugas dari satu perusahaan itu adalah mentrainingkan, baik secara sertifikasi maupun tidak. Nah, dalam hal ini artinya seseorang itu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan inspeksi. Oke. Kemudian yang kelima, baru kemudian menetapkan waktu inspeksi. Nah, metode untuk penetapan waktu inspeksi ini silakan disepakati oleh Departemen K3. Bagaimana kita melakukan menetapkan waktu inspeksi ini? Apakah kita bedakan menjadi inspeksi yang terencana dan tidak terencana, atau inspeksi formal non formal, ya, ataupun dan lain-lainnya. Baru kemudian di situ nanti akan kita bisa tetapkan program inspeksinya seperti apa. Oke, itulah kelima hal yang kemudian menjadi pertimbangan dalam mengembangkan program inspeksi, terutama dalam penentuan kebijakan program itu sendiri. Nah, ini kalau misalkan dirubah dalam bentuk dokumen, maka dokumen ini sudah menjadi sangat banyak sekali. Inilah yang kemudian disebut bahwa K3 itu adalah suatu yang kompleks, karena dia menerapkan konsep manajemen, plan, do, check, action, yang mulai dari yang pertama perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga tindak lanjutnya seperti apa. Oke, baik kita lanjutkan. Yang ketiga, untuk bisa kita melakukan kegiatan inspeksi, kita perlu checklist. Ya. Jangan sampai kita melakukan kegiatan inspeksi tanpa checklist. Karena apa? Kalau dilakukan tanpa checklist, itu di hari ini kita lakukan inspeksi, belum tentu fokus kita akan sama dengan hari berikutnya. Oleh karena itu perlu kita rubah dalam bentuk checklist. Ya. Ingat, apapun yang kemudian kita lakukan itu harus dalam bentuk tertulis. Banyak biasanya orang K3 melakukan kegiatan inspeksi di lapangan sehari-hari, tapi dia tidak memiliki checklist di situ. Sehingga kalau misalkan ditanya, report harianmu apa? Dia hanya mengingat-ingat, oh tadi saya melakukan A, melakukan B, melakukan C. Tapi dia tidak bisa menunjukkan, ini loh checklistnya, tadi ada temuan ini loh. Kemudian ada perbaikan ini, dan lain-lain. Nah itulah pentingnya checklist. Bagaimana cara kita menyusun checklist? Checklist itu bisa kita kembangkan melalui beberapa hal. Di antaranya, yang pertama ya, kita bisa kembangkan dengan manual book. Ya, manual book. Dari mana manual book ini kita dapat? Ya tentunya dari bawaan dari perusahaan yang menyediakan peralatan-peralatan yang ada di perusahaan kita. Nah, manual book itu jangan sampai dibuang. Ya, biasanya yang terjadi adalah kalau peralatan-peralatan itu sudah biasa, mungkin kita sudah sering mengordernya, biasanya manualnya dibuang. Nah, manual itu berisi terkait dengan segala ketentuan ya, mulai dari cara penggunaan, cara perawatan,
sampai kemudian lifetime daripada alat itu sendiri ada di dalam manual book. Sehingga jangan sampai manual book itu dibuang. Di manual book itu juga ada bagian-bagian daripada suatu peralatan. Sehingga bagian-bagian tersebut bisa kita rubah dalam bentuk checklist untuk ngecek apakah masing-masing bagian daripada peralatan itu masih bagus atau tidak nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan di perusahaan kita menggunakan bahan kimia tertentu, maka kita bisa meminta safety data sheet terkait dengan bahan kimia tersebut. Contoh misalkan kita punya solar, ataupun mungkin kita punya resin di perusahaan kita, maka kita bisa minta safety data sheet dari vendor. Lalu kemudian safety data sheet yang berisi 16 item itu kita rubah dalam bentuk checklist. Apakah bahan kimia yang kemudian ada di tempat kita itu nanti safe atau tidak. Nah, di dalam safety data sheet itu ada bagian terkait dengan bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara mengangkat bahan kimia, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana penanganan P3K-nya, bagaimana kalau terjadi kebakaran. Nah, itu kita rubah dalam bentuk checklist. Sehingga pemeriksaan di tempat kerja, baik di penyimpanan, penggunaan, maupun pembuangan bahan kimia, itu kita memiliki checklistnya yang lengkap. Nah, itu bisa dijadikan sebagai program inspeksi ya dengan kita kembangkan dalam bentuk checklist ya. Kita tinggal centang-centang saja nantinya. Oke, kemudian yang ketiga hasil observasi sebelumnya. Nah, untuk observasi ini kita kembangkan menjadi checklist itu dengan tujuan adalah untuk mengamankan area kerja. Nah, biasanya kalau area kerja atau suatu pekerjaan tertentu itu tidak ada manual book-nya, tidak ada safety data sheet-nya. Nah, tapi di sini kita bisa melakukan observasi, misalkan di ruangan kantor. Itu apa saja sih yang kemudian akan kita periksa? Ya kita amati saja. Di ruang kantor itu ada faktor-faktor bahaya apa saja? Nah, misalkan suhu, misalkan pencahayaan, kemudian ada listrik, penataan bangku, penataan meja, kursi, kemudian juga penataan kabel, dan lain-lainnya itu kita list. Ya. Kita rubah dalam bentuk checklist. Apakah itu sudah nanti penataannya kabel rapi atau tidak, pencahayaannya sesuai atau tidak, suhunya sesuai atau tidak. Nah, di situ kita tentukan berdasarkan hasil observasi dalam bentuk checklist. Yang keempat, bisa kita kembangkan checklist berdasarkan persyaratan keselamatan yang ada di peraturan perundangan, standar nasional maupun standar internasional. Nah, kalau kita lihat ya di beberapa peraturan perundangan, biasanya di bagian terakhir atau di lampirannya, di situ sudah ada list terkait dengan peralatan-peralatan, bagian-bagian peralatan yang harus ada di suatu alat. Contoh kalau kita buka Permen 8 2020 terkait dengan alat angkat angkut, maka di situ alat angkat angkut apa saja yang harus diperiksa keselamatannya di lembaran yang terakhir itu sudah ada. Kita buka Permen 37 2016, nah, misalkan terkait dengan bejana tekan dan juga bejana timbun. Di situ di belakangnya juga sudah ada apa saja yang harus diinspeksi. Nah, itu kemudian kita adopsi menjadi sebuah checklist di perusahaan kita. Nah, itulah cara dalam kita mengembangkan checklist. Nah, checklist ini adalah tools yang utama yang harus ada. Kita bisa identifikasi berapa banyak equipment yang ada di perusahaan kita, berapa banyak bahan kimia, berapa banyak jenis pekerjaan, berapa banyak peraturan perundangan yang terkait. Itu kalau kita rubah dalam bentuk checklist semua, itu sudah satu bundle yang sangat banyak. Jadi orang K3 tidak akan kekurangan pekerjaan dari kegiatan inspeksi ini. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi program. Nah, ini penting. Setelah kita mendevelop program inspeksi ini, yang terpenting selanjutnya adalah program tersebut harus kita sosialisasikan. Jangan sampai bagian-bagian lain ya di perusahaan itu nggak ngerti kerjaan kita, nggak ngerti program kita. Nah, sehingga di sini harus kita sosialisasikan. Karena apa? Bagian-bagian lain itu adalah objek pengamatan kita. Nah, orang K3 ini adalah sebagai supportnya daripada suatu kegiatan di perusahaan. Semua kegiatan yang ada di perusahaan, semua pekerjaan pasti ada keterlibatan orang K3-nya.
Sehingga program-program K3 harus diketahui oleh semuanya. Bagaimana media sosialisasi program ini? Di antaranya yang pertama, bisa kita buat ya sosialisasinya dalam bentuk agenda meeting management. Nah, meeting management kita bisa tetapkan ya, misalkan di meeting P2K3, lalu kita nimbrung, kita punya sosialisasi apa saja, sosialisasi inspeksi K3 apa saja. Kemudian yang kedua, bisa juga kita meminta dari masing-masing bagian itu untuk mengirimkan perwakilannya, kita masukkan dalam kelas yang khusus, kemudian kita kasih training bagaimana kita melakukan inspeksi. Ya, di situ kan ada checklist dan lain sebagainya. Kelihatannya sepele, checklist, tinggal centang, centang, centang. Tapi biasanya pada saat berada di lapangan ada beberapa hal yang kemudian harus diklarifikasi, harus ditanyakan. Nah, dalam hal ini orang K3 harus hadir menjembatani terkait dengan ketidakpahaman dari masing-masing personil. Yang ketiga, bisa juga kita sampaikan dalam briefing. Briefing pagi, briefing harian yang melalui safety talk, ya, melalui toolbox meeting, ya, atau melalui agenda-agenda sejenis briefing yang lain. Kemudian yang keempat, meskipun penyampaian program atau sosialisasi program ini secara langsung itu sudah dilakukan, tapi jangan lupa tetap gunakan media-media elektronik. Bisa melalui email, WhatsApp, ya, Facebook, Instagram mungkin, Twitter mungkin, ya, yang di situ lingkupnya di perusahaan kita sendiri. Nah, sehingga dalam hal ini itu menjadi suatu hal yang mudah-mudahan bisa menunjang daripada program sosialisasi ini. Nah, itulah diantaranya 4 cara ya dalam kita melakukan sosialisasi program inspeksi K3. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan program. Program ini dilaksanakan melalui konsep PDCA, mulai dari perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, nanti ada monitoringnya, kemudian ada tindak lanjutnya. Dalam hal kita mau melaksanakan program ini, kita harus membagi-bagi bagian-bagian yang terkait ya. Di antaranya yang pertama, kita harus menetapkan penanggung jawab program. Nah, penanggung jawab program ini tidak harus orang K3. Karena jumlah inspeksi ini sangat banyak sekali. Kalau semuanya diampu oleh orang K3, itu nanti kegiatan orang K3 itu akan sangat crowded. Ya, sangat crowded. Karena inspeksi ini hanya salah satu daripada program K3. Nah, untuk penanggung jawab program, idealnya itu dibagi-bagi berdasarkan tanggung jawab pekerjaan di suatu perusahaan. Contoh, misalkan untuk inspeksi-inspeksi peralatan. Yang menguasai alat itu siapa? Biasanya menguasai alat itu kalau nggak orang maintenance, ya orang produksi. Nah, sehingga dalam hal ini, untuk berkaitan dengan peralatan-peralatan yang digunakan, alat-alat produksi, itu kemudian ditanggungjawabkan ke orang maintenance atau ke orang produksi. Pertimbangan itu juga diambil karena apa? Karena mereka yang paling tahu terkait dengan kondisi alat. Kalau orang K3 belum tentu tahu, karena background orang K3 kan macam-macam. Ada yang sarjana ekonomi, ada yang sarjana pendidikan, ada yang sarjana sosial, ya, ada yang sarjana agama, macam-macam. Sehingga kalau berkaitan dengan peralatan tertentu mungkin ya nggak nyambung. Sehingga yang paling bagus ya untuk peralatan dibebankan kepada orang yang memiliki background yang sesuai. Oke. Kemudian yang kedua, kontrol berdasarkan matriks inspeksi. Nah, kita harus membuat matriks inspeksi. Matriks inspeksi itu berupa apa? Jadi dia berupa program yang kemudian sudah tertulis. Kita bikin kolom-kolom ya, mulai dari satu nomor, kemudian yang kedua adalah jenis inspeksinya, kita list semua jenis inspeksinya, kemudian kolom ketiga itu adalah target itu mingguan, bulanan, ataupun tahunan dari program inspeksi itu sendiri. Kemudian dibikin 2 kolom di situ. Ada rencana, kemudian juga ada realisasi. Sehingga di sana bisa kita tandai. Kalau misalkan rencananya itu suatu inspeksi kita laksanakan tiap bulanan pada tanggal 2 misalkan. Nah, realisasinya belum tentu tanggal 2. Ya, kadang ada yang tepat pas tanggal 2, kadang ada yang molor jadi tanggal 5. Nah, itu tujuan daripada kita membuat matriks inspeksi.
supaya kita bisa mengontrol program inspeksi kita. Oke. Kemudian yang ketiga, inspeksi yang kemudian sudah dilakukan, checklist yang sudah diisi, itu harus dirubah dalam bentuk laporan inspeksi. Ya. Jadi laporan inspeksi ini beda dengan checklist yang kemudian kita pakai untuk mengambil data saat inspeksi. Beda. Itu jangan disamakan. Jangan dikira checklist itu sudah jadi laporan inspeksi. Belum. Nah, kita perlu membuat format laporan inspeksi tersendiri. Nah, formatnya bagaimana? Ya, tentunya di situ ada berisi terkait dengan siapa yang melakukan inspeksi, kemudian pekerjaannya yang diinspeksi apa, lokasinya apa, dilakukan pada tanggal berapa, kemudian penyimpangan-penyimpangan yang baik, penyimpangan-penyimpangan yang buruk itu apa saja, yang tidak sesuai dengan standar apa saja, kemudian kita sebagai inspektor apa yang sudah kita lakukan terkait dengan inspeksi terkait dengan temuan tersebut, kemudian juga bentuk komunikasi kita ke tempat atau orang yang bertanggung jawab di sana seperti apa. Nah, itu dibuat dalam bentuk laporan inspeksi. Nah, dalam hal ini kalau misalkan kita mau contoh terkait dengan laporan inspeksi ya, kita bisa juga mencari di Google. Itu ada banyak ya laporan-laporan inspeksi K3 yang ada. Oke, kemudian yang keempat, catatan laporan dan juga penyajian inspeksi. Nah, di laporan inspeksi tadi pastinya ada rekomendasi. Nah, rekomendasi kita sebagai inspektor apa berkaitan dengan temuan yang ada. Nah, dari sini, dari laporan catatan di laporan itu, kita sampaikan kepada PIC yang terkait di masing-masing bagian. Kemudian juga dalam hal kita menyajikan data nantinya ke manajemen, penyajian data inspeksi kita bisa rubah dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk diagram yang menarik, yang kemudian kalau orang lihat itu akan langsung ya, akan langsung paham, oh ini maksudnya. Nah, itu kita simplifikasi seperti itu supaya masing-masing orang nanti tahu, oh ini loh realnya dari program inspeksi yang kemarin diterapkan. Nah, itulah dalam hal kita melaksanakan program inspeksi K3. Kemudian ya, yang keenam adalah analisa laporan inspeksi oleh manajemen. Sebagai bukti bahwasanya manajemen itu komit, maka hasil kerja daripada kegiatan inspeksi ini harus dianalisa. Ya, harus dianalisa. Siapa yang melakukan analisa laporan inspeksi? Tentunya yang melakukan analisa adalah kita sebagai orang K3. Kita evaluasi hasil inspeksi dari laporan inspeksi. Kita sesuaikan dengan targetnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah ada yang melenceng atau tidak? Nah, itu kita lakukan. Karena apa? Program inspeksi adanya di orang K3. Maka karena itu evaluasinya juga yang membuat adalah orang K3. Kemudian nanti penyajiannya, pembahasannya secara bersama-sama dengan pihak manajemen. Nah, itu akan menjadi lebih sempurna. Kemudian follow up laporan inspeksi. Nah, kita sebagai orang K3 ini adalah pengawal dari setiap temuan-temuan atau penyimpangan yang ditemukan. Sehingga dalam hal ini kita harus selalu memfollow up laporan inspeksi itu. Kita call ya pada bagian-bagian terkait. Kita hubungi mereka, kita tanyakan apakah temuan ini sudah di-close atau belum, temuan ini sudah di-close atau belum, seperti itu terus. Ya. Sehingga kita bisa memantau statusnya. Apakah statusnya itu sudah ditindaklanjuti atau masih open, seperti itu. Yang ketiga, kita kembangkan tindakan perbaikan ya yang diambil. Tindakan perbaikannya misalkan dia untuk melakukan closing daripada satu temuan itu dia mau melakukan apa, maka tindakan perbaikan itu yang perlu kemudian dikembangkan secara terus-menerus supaya temuan-temuan tersebut tidak ditemukan lagi di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian yang keempat, dipantau dan dianalisa tindakan perbaikan yang dilakukan. Nah, itu harus menjadi catatan kita. Data di orang K3 harus lengkap, historinya, temuan tersebut jangan sampai berulang. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pemantauan terus-menerus. Dan juga perlu disampaikan secara terus-menerus ya, melalui meeting manajemen, melalui safety talk ya, dan juga melalui kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan
hasil pemantauan daripada tindakan perbaikan yang sudah dilakukan. Nah, itulah analisa laporan inspeksi yang dilakukan. Nah, dari analisa laporan ini, manajemen akan dapat banyak sekali masukan dari program inspeksi. Sehingga di situ manajemen akan semakin komit terkait dengan program inspeksi ini. Kalau manajemen mendapatkan manfaat yang besar dari program inspeksi, pasti dalam hal kegiatan-kegiatan K3 yang lain, support mereka akan semakin besar. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis inspeksi. Apa sih ya? Apa saja jenis-jenis inspeksi itu? Jenis-jenis inspeksi itu paling tidak ya biasanya dibagi menjadi dua. Ada inspeksi informal, ada inspeksi yang formal. Pada perusahaan-perusahaan tertentu ya terkadang juga dia tidak membedakan berdasarkan dua jenis ini. Namun dia membedakan berdasarkan adanya inspeksi terencana dan inspeksi yang tidak terencana. Nah, itu. Ini hanyalah sebagai sebuah sebutan. Namun, di sini nanti akan berpengaruh pada kinerja. Ya, silakan Anda sepakati untuk di perusahaan Anda mau pakai yang jenis inspeksi informal, formal, atau terencana, tidak terencana. Oke. Inspeksi formal, inspeksi informal. Apa inspeksi informal itu? Inspeksi informal adalah inspeksi yang dilakukan tidak spesifik, tidak sistematik, bahkan dia tanpa menggunakan checklist. Ya. Inspeksi ini sangat terbatas, ya, sehingga biasanya ada poin-poin yang penting yang justru kemudian terlewat. Biasanya yang terdata hanyalah yang langsung dilihat, ya, yang langsung nampak. Contoh daripada inspeksi ini adalah walkthrough inspection atau inspeksi secara bersama-sama. Ya. Oke, jadi walkthrough inspection itu adalah inspeksi yang dilakukan dengan singkat. Karena orang yang melakukan inspeksi dia sambil berjalan. Nah, biasanya walkthrough inspection ini dilakukan untuk menggali ya temuan-temuan yang berkaitan dengan unsafe condition maupun unsafe action di tempat kerja. Nah, ini contoh daripada format daripada walkthrough inspection. Jadi ada nomor, kemudian dicatat temuannya, penanggung jawabnya siapa, langsung dikasih target penyelesaian, dan prioritasnya apa. Nah, prioritas di sini bisa kita tetapkan dalam prosedur, misalkan kita buat A, B, C, D gitu. Kalau A, misalkan dalam 1 minggu harus sudah selesai, kalau B 2 minggu, C 3 minggu, D 4 minggu, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita tentukan prioritasnya. Ini adalah bentuk format yang paling sederhana ya daripada walkthrough inspection atau inspeksi informal. Oke. Walkthrough inspection ini juga dalam program P2K3 biasanya disebut dengan inspeksi P2K3 juga. Karena inspeksinya dilakukan bareng-bareng tuh. Dari masing-masing bagian kemudian jalan bareng untuk melihat adanya unsafe condition dan juga unsafe action. Oke, alur inspeksinya seperti ini, tapi alur inspeksi ini tidak mutlak ya. Artinya di perusahaan Anda bisa didevelop alur inspeksi yang lain yang lebih efektif lagi. Oke, yang kedua adalah jenis inspeksi formal. Apa itu inspeksi formal? Inspeksi formal adalah inspeksi yang dilakukan secara detail, sistematik, spesifik, dan juga terencana dengan melakukan persiapan-persiapan. Jadi, melalui inspeksi yang formal ini ditentukan timnya siapa, alat yang akan dibawa apa, lokasinya, rutenya, mungkin kalau dia menginspeksi area kerja, dan lain-lainnya. Di sini adalah inspeksi formal. Sehingga inspeksi formal ini dia akan meneliti lebih detail daripada alat, bahan, area kerja, maupun pekerjaan itu sendiri. Inspeksi formal dilakukan secara efektif dan efisien, yang frekuensinya ditentukan oleh beberapa hal ya. Di antaranya dalam kita menentukan frekuensi inspeksi formal ini, itu harus dipertimbangkan satu, kondisi lingkungannya seperti apa. Kalau berkaitan dengan alatnya, umur alatnya, sifat kerja peralatan, jumlah jam operasi alat, ya, hasil analisa, ketentuan pabrik pembuatnya bagaimana, ketentuan peraturan negaranya bagaimana,
analisa khusus terhadap peralatan, serta lokasi yang akan diinspeksi. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini harus kita komunikasikan dengan bagian-bagian terkait, ya. Karena mereka yang paling mengerti terkait dengan beberapa kondisi ini. Oke, inspeksi formal ini dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan standar dari masing-masing perusahaan. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Contoh dibedakan menjadi dua, inspeksi peralatan dan inspeksi umum K3L. Inspeksi peralatan itu meliputi apa saja? Di antaranya, setiap peralatan itu punya kelima jenis inspeksi ini. Nah, ingat ini, setiap peralatan itu punya 5 jenis inspeksi ini. Di antaranya satu, peralatan itu harus diinspeksi dengan pre-entry inspection. Dua, pre-use inspection. Tiga, inspeksi berkala. Empat, inspeksi peralatan K3. Kemudian 5, pengukuran dan pengujiannya. Nah, ini adalah inspeksi untuk peralatan. Jadi satu peralatan di sini ada 5 item. Ada 5 jenis inspeksi. Coba kalau misalkan kita bayangkan kita punya 100 alat, maka kali 5 di situ ada 500 jenis inspeksi untuk alat. Nah, belum yang inspeksi K3L. Kalau inspeksi K3L, ya inspeksi umum K3L itu biasanya inspeksi berkaitan dengan area kerja dan pekerjaan. Di antaranya kantor, workshop, area produksi, warehouse, pelabuhan, kantin, inspeksi untuk welding, inspeksi untuk kerja di ketinggian, inspeksi confined space, ya macam-macam. Itu adalah inspeksi K3L. Kalau kita list semua juga jumlahnya nggak sedikit. Nah, ini yang kemudian kami sebutkan tadi, program inspeksi ini program yang sangat besar. Sehingga jangan sampai diampu oleh orang K3 sendiri. Harus dibagi-bagi di masing-masing bagian. Oke. Kemudian inspeksi formal ya, berkaitan dengan peralatan itu bertujuan memastikan kesiapan dan kelayakan suatu peralatan itu untuk digunakan. Contoh-contoh daripada peralatan misalkan alat angkat-angkut, ya, kemudian bejana tekan, tangki, pipa penyalur, peralatan listrik, hois, platform, alat-alat yang menimbulkan putaran. Nah, itu adalah contoh peralatan-peralatan yang perlu diinspeksi. Nah, apa jenisnya? Satu adalah inspeksi peralatan pre-entry. Pre-entry itu artinya adalah inspeksi yang dilakukan sebelum peralatan itu masuk, ya, atau sebelum peralatan itu digunakan pertama kali di perusahaan. Kalau alat berat biasanya sebelum masuk ke perusahaan dia harus di pre-entry dulu di luar. Nah, kalau oke, baru kemudian bisa masuk ke perusahaan. Siapa yang melakukan inspeksi pre-entry ini? Yang melakukan inspeksi pre-entry adalah tenaga ahli. Ya, tenaga ahli. Ingat tadi saya sebutkan bahwasanya untuk inspeksi peralatan ada yang dilakukan oleh operator, dan ada yang dilakukan oleh teknisi, ada yang dilakukan oleh tenaga ahli. Kalau berkaitan dengan tenaga ahli, berarti harus dilakukan oleh tenaga ahli, ahli K3 yang spesialis di situ. Angkat angkut ya, K3 angkat angkut. Kemudian kalau bejana tekan ya, K3 bejana tekan, seperti itu. Nah, contoh misalkan ada alat berat, dump truck, genset, motor listrik, vessel, ya, bus, dan lain-lain. Ya, ini dilakukan oleh tenaga ahlinya. Siapa yang ditunjuk di perusahaan sebagai tenaga ahli dan dia memiliki sertifikat keahlian tertentu, maka dia yang harus melakukan inspeksi ini. Kemudian, yang kedua adalah pra-penggunaan atau pre-use inspection. Pre-use itu berarti inspeksi itu dilakukan setiap kali sebelum alat tersebut digunakan. Jadi setiap sebelum menggunakan alat, setiap hari itu harus dilakukan inspeksi pra-penggunaan atau pre-use inspection. Siapa yang melakukan? Tentunya yang menggunakan alat itu. Bisa si operator, bisa mekanik, atau bisa teknisinya. Nah, siapa? Apa saja di sini alatnya? Ya macam-macam, seperti yang disebutkan di awal tadi. Oke, seperti itu. Kemudian ada jenis inspeksi berkala. Inspeksi berkala ini dilakukan oleh tenaga ahli untuk memeriksa kesiapan dan kelayakan peralatan secara berkala. Yang biasanya disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Jadi alat-alat itu ada yang dia harus diinspeksi setiap tahun. Contoh alat angkat-angkut setiap tahun.
Anda punya forklift setiap tahun, Anda punya penyalur petir setiap tahun, Anda punya alat-alat yang lain, nah itu biasanya setiap tahun. Nah, atau ditentukan berdasarkan ketentuan pabrik pembuatnya, ataupun ketentuan dari perusahaan secara internal. Tapi dalam hal ini yang melakukan harus tenaga ahli, karena dia yang memiliki kemampuan paling tinggi atau kompetensinya paling tinggi dalam suatu peralatan. Oke, kemudian inspeksi peralatan keselamatan darurat. Nah, di sini kita tahu ada beberapa peralatan untuk keadaan darurat ya. Di antaranya di situ ada alat pendeteksi kebakaran, kemudian peralatan tanggap darurat yang lain, ataupun APD yang disediakan. Inspeksi jenis ini dilakukan secara visual dan berkala oleh tenaga ahli perusahaan. Nah, apabila di suatu peraturan perundangan itu tidak ditentukan siapa yang kemudian melakukan inspeksi ini, maka pekerjaan ini diampu oleh orang yang telah diberikan bekal, telah masuk ke kelas training, telah memiliki sertifikat baik internal maupun eksternal. Nah, itu adalah yang melakukan inspeksi ini. Contoh misalkan inspeksi APD. Inspeksi APD, siapa yang harus melakukan inspeksi APD? Yang melakukan inspeksi APD adalah orang yang sudah di-training terkait dengan cara melakukan inspeksi APD untuk masing-masing APD tertentu. Misalkan full body harness, ya siapa yang di-training? Dia yang kemudian berhak untuk melakukan inspeksi tersebut. Kalau deteksi kebakaran, harus ahli K3 kebakaran. Alat-alat darurat, yang berarti petugas fire and rescue yang ditunjuk oleh perusahaan. Nah, ini contohnya. APD, ada helm, kacamata, sepatu, yang full body harness, dan lain sebagainya. Deteksi kebakaran, ada heat detector, gas detector, smoke detector, alarm system, tanggap darurat, ada kendaraan pemadam, ambulan, oil spill, ya, lampu darurat, kemudian assembly point, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian inspeksi peralatan keselamatan darurat ini dilakukan oleh masing-masing bagian. Jadi jangan sampai kemudian dilakukan oleh kita sebagai orang K3 sendiri karena jumlahnya juga sangat banyak ya. Sehingga dalam hal ini paling efektif adalah kita panggil masing-masing bagian, kita training, kita kasih tahu cara untuk melakukan inspeksinya seperti apa, baru kemudian mereka nanti secara mandiri melakukan inspeksi tersebut. Inspeksi peralatan deteksi kebakaran ya dilakukan setiap 1 tahun sekali sesuai dengan peraturan ya, dan juga sesuai dengan standar internasional. Kalau tanggap darurat dilakukan setiap 1 bulan sekali. Nah, ini adalah contoh daripada form atau checklist inspeksi tadi. Ada APD, ada juga alat-alat keadaan darurat, yaitu berupa shower dan juga berupa e-wash. Oke. Kemudian, bagaimana terkait dengan pengukuran dan juga pengujian peralatan? Pengukuran serta pengujian peralatan itu dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya. Apabila berkaitan dengan kalibrasi dan juga sertifikasi, itu pun juga dilakukan sebagaimana ketentuan daripada pabrik pembuatnya. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa material yang digunakan dalam peralatan masih dalam kondisi yang baik dan aman. Yang kedua, untuk menentukan sisa umur material dan perencanaan perbaikan untuk memperpanjang umur alat. Yang ketiga, untuk menentukan material pengganti yang diperlukan dalam hal perbaikan. Nah, sehingga dalam pengukuran maupun pengujian peralatan ini bisa dipastikan alat-alat yang digunakan dalam kondisi yang aman. Nah, kemudian yang terakhir, berkaitan dengan inspeksi umum K3. Ini yang biasanya menjadi program langsung orang K3. Karena kebanyakan yang melakukan ini adalah orang K3, tapi dengan melibatkan dari masing-masing bagian. Contoh, inspeksi perkantoran, workshop, area produksi, warehouse, jalan pabrik, klinik, dan lainnya. Ini pun juga tadi sudah disusun dalam bentuk checklist, sehingga si petugas inspeksi enak, tinggal ngecek saja. Ini alur inspeksinya, tapi tidak mutlak, silahkan nanti disusun oleh masing-masing perusahaannya seefektif mungkin. Nah, bagaimana proses inspeksi ini dilakukan? Yang pertama, yaitu harus kita lakukan persiapan. 1. Mulai dengan sikap yang positif. Jangan kemudian negatif thinking ke masing-masing bagian.
ataupun kita memiliki dendam, atau mungkin kita memiliki hubungan yang tidak baik mungkin dengan salah satu personal, jangan sampai dilibatkan dalam bentuk inspeksi ini. Nah, mentang-mentang misalkan mereka itu kalau kita tegur tidak mengindahkan ya, sehingga di tempat mereka kemudian kita jadikan temuan yang banyak, ya itu jangan sampai. Itu artinya nanti subjektif ya, bukan objektif. Yang kedua, rencanakan inspeksinya, yaitu mulai tentukan tim. Lalu yang kedua harus minta izin ke bagian tertentu ya, jangan sampai nyelonong. Yang ketiga, dapatkan daftar perlengkapannya apa, tentukan rutenya berdasarkan denah lokasi yang tersaji, seperti itu. Ini di persiapan. Kemudian checklistnya, sebagaimana tadi sudah kita bahas, lalu periksa ulang hasil-hasil inspeksi sebelumnya. Ini biasanya akan menentukan efektivitas daripada inspeksi, ya sehingga fokus kita yang pertama nanti harus jangan sampai temuan yang sebelumnya itu kemudian muncul lagi di temuan yang sekarang. Nah, ini biasanya sering terjadi di perusahaan. Kadang bulan lalu sudah jadi temuan, bulan berikutnya masih open juga, jadi belum di close. Nah, ini sebagai antisipasi untuk kita lakukan pemeriksaan ulang hasil inspeksi sebelumnya. Oke. Kemudian yang kelima, persiapkan peralatan dan perlengkapannya, mulai dari alat pelindung diri kita, alat tulis, alat ukur, lampu, kamera, dan alat perekam yang lainnya. Kedua, laksanakan inspeksi. Jadi apa yang sudah kita jadikan sebagai persiapan tadi, itu yang kemudian kita lakukan. Rujuk pada denah dan juga daftar periksanya. Jangan keluar dari daftar periksanya. Kalaupun ada yang di luar daripada daftar periksanya, kita catat pada kolom khusus. Kemudian perhatikan hal-hal yang terdapat di sekitar area kerja. Catat semua kondisinya, ambil tindakan sementara untuk perbaikannya, klasifikasikan bahayanya, tentukan penyebab dasar daripada temuan tersebut. Baru kemudian munculkan rekomendasinya nanti pada saat pelaksanaan inspeksi ini. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, laporan inspeksi. Nah, tadi kan kita sudah susun tuh bentuk daripada laporannya. Paling tidak laporan inspeksi itu harus menjawab 5W1H. Apa, siapa, bagaimana, kapan, ya, di mana, bagaimana itu dilakukan. Nah, itu harus dibuat dalam bentuk laporan inspeksi. Itu kita tentukan. Kemudian selanjutnya lakukan analisa sebagaimana sudah kita bahas tadi, tentukan prioritasnya, kemudian laksanakan tindakan perbaikannya, pantau, dan juga jangan lupa sajikan dalam bentuk dokumentasi yang menarik. Oke, baik, itulah materi inspeksi K3. Tugas Anda selanjutnya di sini adalah buatlah checklist, ya. Buatlah checklist terkait dengan ya satu checklist inspeksi K3 untuk area kantor Anda. Oke. Kemudian yang kedua, buatlah checklist dari satu peralatan yang Anda miliki. Misalkan Anda punyanya mobil, ya coba buatlah checklist mobil itu seperti apa. Nah, dari sisi K3-nya. Oke. Jadi dua itu tugas Anda dalam sesi pelatihan ini ya. Satu, bikin checklist untuk area kantor ya. Kemudian yang kedua, bikin checklist peralatan, misalkan mobil seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam sesi inspeksi K3 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.